kalian rajin-rajin track down aja, kayak food masih jauh budgetnya. Dengan kayak gitu juga kamu bisa menvalidasi juga gitu loh, apakah sebenarnya kamu pengen barang itu atau enggak. Dan intinya sebenarnya pilih aja instrumen investasi yang bisa bikin kamu tidur. Hey semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Oke, seperti yang kalian lihat di judul, hari ini kita akan ngobrolin soal bagaimana mengatur duit sambil ngevlog ya. Biar kalian nanti nggak bingung, aku akan selalu kasih tanda kayak gini, cering, cering, cering. Tiap ada talking points yang penting, jadi kalian tidak terskip atau terdistract. Sebelum kita terjun ke ngobrolin duitnya, ada baiknya kita tahu dulu bagaimana cara mengatur waktu ya. Time management dulu mungkin tips yang pertama. Karena menurut aku, waktu adalah aset yang sangat berharga banget. When it's gone forever gitu. Nggak bisa digantikan lagi. Dan apalagi buat kita-kita yang anak muda, kita tuh sering banget berusaha mendapatkan uang dengan menukarkan waktu yang kita punya. Kenapa enggak kita takes time untuk mengatur waktu kita dulu. Misalnya di sini, aku udah sempat bikin tadi di awal to-do list aku. Jadi aku emang suka bikin to-do list harian seperti ini, checklist aja sebenarnya. Simple banget, toolsnya bisa dari kertas kayak begini, bisa pakai apps, entah Google Calendar, entah apapun deh yang kalian nyaman. Pokoknya kalian konsisten aja sebenarnya. Aku juga musiman, bisa ganti-ganti. Aku akan drill down deeper gimana caranya mengatur waktu di video yang lain, tapi this time kita akan lebih fokus masalah duit ya. Kalau misalnya kalian udah finish beres dengan masalah time management, boleh kita ngobrolin soal yang tips yang kedua, yakni soal budgeting. Kayaknya pas aku upload video ini bakalan tanggal-tanggal orang-orang baru gajian. Jadi ini adalah momentum yang pas untuk mulai mikirin yang namanya budgeting. Biasanya budgeting bulanan itu bisa mengikuti rasio-rasio common yang udah ada. Pakai 50, 30, 20. 50, 30, 20 ini maksudnya adalah 50 tuh biasanya rasio untuk jumlah expense bulanan yang maksimum boleh kita keluarin. 30 adalah jumlah rasio utang per bulan, cicilan maksimum tuh berapa. Budget 20% tuh biasanya untuk tabungan dan investment. Kalau aku sendiri ya, sebenarnya aku tuh berusaha intinya bagaimana budget bulan ini untuk segala pengeluaran itu tidak lebih dari 50%. Jadi the rest of 50%, alhamdulillah sampai detik ini aku belum punya utang. Jadi ya 50%-nya bisa dibuat simpenan aku sendiri. Nih kalau budgeting aku bisa sesimpel kayak gini, aku pakai di apps aja. Misalnya budget untuk food bulan Januari, kalian bisa edit gitu. Terus habis itu ya udah kalian rajin-rajin track down aja, kayak food masih jauh budgetnya. Tapi kayak misalnya householdnya ini udah kelebihan karena aku habis room makeover, jadi cukup banyak di sini sih. Selain bikin budgeting bulanan, aku juga bikin budget per kegiatan. Jadi budget per kegiatan tuh sesimpel, misalnya nih vlog hari ini ya. Vlog hari ini tuh aku akan bawa kalian buat pergi. Biasanya per kegiatan ini aku budgetin gitu loh. Belanja misal maksimum 100.000, ke cafe maksimum 30.000, transport dan lain-lain maksimum 20.000. Misal kayak gitu. Nah, dari sini bisa didetailin lagi sebenarnya. Pasti ibu-ibu udah tahu ya. Kalau mau belanja budget 100.000 itu buat list barang-barang apa aja. Tahu nggak kenapa ada blush on di situ? Aku tuh beli sampai barang aku bener-bener sangat tidak bisa dipakai, kayak blush on ini. Sebenarnya masih bisa dipakai, cuman kalau traveling pakai ini kan susah banget ya, jadi harus beli. I have to be fast karena akhir-akhir ini mungkin di daerah kalian juga sering banget hujan ya. Jadi aku akan manage untuk nyampe lokasi tujuan dan tidak berpindah-pindah lagi sebelum jam 1. Oke, sekarang aku udah di salah satu mall di Malang. Sekarang sih agendanya aku bakal cari barang yang aku pengen sesuai list tadi. Tripod sama aku baru inget, aku pengen lihat-lihat survei mic buat kamera ini. Karena kamera ini sebenarnya bisa pakai mic, cuman aku belum nemu aja gitu. Aku harus tabah.
Nah, cara aku belanja biasanya tuh aku kayak coba compare beberapa toko sekaligus. Gak usah malu-malu. Dengan kayak gitu kamu bisa dapetin best prices, dan dengan kayak gitu juga kamu bisa menvalidasi juga gitu loh apakah sebenarnya kamu pengen barang itu atau enggak. Karena dengan kamu ngabisin waktu buat compare prices mungkin kayak seminggu 2 minggu, menvalidasi apakah kamu bener-bener butuh itu, beneran pengen itu atau enggak. Terutama ketika kamu spending untuk barang-barang yang cukup mahal dan kamu nggak lakuin itu setiap hari, jadi kamu nggak terlatih untuk memilih barang itu. Aku saranin kamu do your research. Oke, kita coba ke toko itu dulu. Kayak pengen memastikan gitu biar hatiku tenang. Kalau belum ngunjungin semua nggak tenang kan. Seneng banget cuaca hari ini cerah. Aku tuh sebenarnya lebih suka buying experience daripada buying things sih. Makanya aku suka jalan-jalan random ini sendiri guys, sendiri, gak ada orang, gak ada depan aku kosong. Tips lainnya adalah just be flexible with your plan sih. Tadi tuh aku bener-bener udah kayak mencoba mencari keliling-keliling compare store, tapi emang kayaknya hari ini belum ketemu entah itu tripodnya, entah itu mic-nya, entah itu bukunya. Dan it's okay gitu, nggak usah merasa pressured untuk udah nanya-nanya masa kagak beli, malu kali. Soalnya kalau aku prinsipnya aku mending malu terus nyesel karena nggak jadi beli, tapi kan nanti bisa beli lagi ya, daripada aku nyesel karena jadi beli gitu, mau dibalikin juga susah. Tuh. Kita ambil dulu buku catatan saya ya. Tadi kita punya belanjaan ada Bear Brand, pengharum lemari sama permen. Oke, ketemu. Ambil yang termurah. Ini bathroom. Ini apa nih? Ya lemari bisa lah ya. Cek bener nggak ya tadi? Aku pakainya yang ini. Nah ini sekarang aku udah mau makan karena perut aku bener-bener lapar banget, dan kaki aku udah mau patah keliling-keliling. Ya. Kasih. Nah ini sekarang aku mau makan dulu, udah bener-bener lapar dan aku kayak lagi ngidam yamin. Bentar. Selamat makan. Oke, kembali duduk tenang. Nah, terus habis itu setelah kalian melakukan belanja-belanja tadi, kalian perhatiin deh, aku kayak nggak langsung nyatet semua transaksi aku karena bakal riweh banget, I know. Akhirnya kayak dikumpulin aja sebenarnya, kayak strukturnya kayak gini. Terus habis itu kalian rekap aja. Tujuan mencatat ini bukan menjadi orang pelit sebenarnya sih, tapi biar kita tahu sebenarnya secara kumulatif kita tuh banyak ngabisin duit kita itu di mana. Kayak ini sekarang keluar, aku anggapnya kayak social life aja. Padahal nggak bersosialisasi sama siapa-siapa. Jadi ini tuh sederhana, cuman emang nggak banyak yang mau ngelakuin karena rempong, I know. Cuman kalau nggak dibiasakan, kalian jadi repot juga gitu. Mau berhemat tuh berhemat di mana? Apakah di social life-nya, apakah di transportnya, apakah food-nya mau kita cut? Itu kita nggak tahu jadinya, itu sih.
dalam belanja atau spending duit kita, mindset yang aku selalu pakai itu adalah treat this like investment aja sih. Kalau misalnya kalian mau invest sesuatu kan pasti kayak gak ngasal kan ya, gak impulsif, gak konsumtif sembarangan. Nah sama kayak belanja sih sebenarnya, beli-beli kayak begini-beginian itu kayak kita pikirkan nilai investasinya gitu. Apalagi kalau misalnya kalian tuh entrepreneur atau freelancer gitu, penghasilannya itu sangat fluktuatif. Kalian aku saranin itu benar-benar mencatat keuangan plus memisahkan keuangan kalian dari bisnis atau kerjaan freelance kalian. Yang aku maksud penghasilan di sini tuh beda sama gaji ya. Jadi kalau gaji tuh, kalau aku kasusnya, aku sama bisnis aku digaji gitu, sama nanti dapat profit in the end of the year. Tapi sebenarnya penghasilan aku tuh ada yang lain lagi selain gaji dari bisnis aku, gaji dari AdSense YouTube, terus ada dari endorsement social media, terus habis itu ada freelance yang lain mungkin. Nah semua itu ditambah adalah penghasilan aku. Tuh aku benar-benar pisahin. Nah same goes to pengeluaran juga. Kalian juga harus pisahkan. Misalnya kalian punya bisnis kuliner gitu, terus kalian kayak pengen traktir teman kalian buat datang ke tempat restoran kalian. Nah kalian traktir tetap harus kalian catat itu sebagai penjualan gitu. Jadi kalian ya sebagai ownernya harus tetap ngebayar nih untuk traktiran yang udah kalian kasih ke keluarga atau teman-teman kalian. Menurut aku tuh jadi lebih sehat sih keuangannya. Jadi ketika ada apa-apa sama bisnis kalian, misalnya bisnis kalian kolaps gitu, keuangan pribadi kalian gak ikutan kolaps, dan sebaliknya kalau kalian yang kolaps, bisnis kalian gak ikutan kolaps. Kalau misalnya kalian belum ada bisnis, belum ada kerjaan freelance, dan pengen gitu melakukan itu tapi butuh modal tambahan, kalian bisa cobain cek pakai Julo. Nah, Julo ini adalah fintech yang berizin OJK yang bisa kalian jadikan alternatif untuk mencari tambahan modal produktif. Dan Julo ini bisa diakses di seluruh Indonesia. Kalian bisa mulai pinjaman dari Rp500.000 sampai Rp8 juta. Kalau misalnya kalian pengen kepoin Julo, kalian bisa tinggal download apps mereka di Android, atau kalian simply tinggal visit aja website mereka di julo.co.id. Kalian bisa pakai kode referral Smart Start ya, biar kalian tuh bisa dapat cashback Rp25.000 yang bisa kalian dapetin ketika pinjaman kalian cair. Dan promo ini tuh berlaku maksimum Februari 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sebenarnya aku mau launch satu project baru lagi tahun ini. Jadi kan ada Lokaresto tuh. Kalian bisa kepoin bisnis aku Lokaresto. Mungkin aku akan taruh di sini ya, atau di description box di bawah. Sama sebenarnya aku mau launch satu lagi, dan aku lagi bikin logonya. Ntar aku akan tunjukin ke kalian. Sabar. Oh iya, kalian nungguin tips selanjutnya ini tinggal dikit lagi. Sekarang ngomongin soal investment ya. Sebenarnya ini bisa jadi video terpisah. Aku tuh tipe orang yang investasi tuh untuk value investing, bukan trading. Kalau trading kan pasti kita kayak mencari capital gain, jadi jual beli saham gitu. Tapi kalau misalnya aku value investing, jadi aku menabung ya, berinvestasi di tanggal-tanggal yang sama, biar nanti at the end of the day kan trennya juga naik kan untuk jangka panjang gitu. Nah aku nyari ininya gitu, dan biar uang aku simply nggak tergerus inflasi aja. Jadi aku memilih untuk menaruh sebagian dana aku di instrumen-instrumen investasi. Dan intinya sebenarnya pilih aja instrumen investasi yang bisa bikin kamu tidur, yang bisa bikin kamu nyaman, tenang gitu, nggak kepikiran banget, dan nggak usah malu sih sebenarnya. Walaupun kayak risk profile kamu konservatif, nggak kayak orang-orang udah pada ngomongnya saham. Kok kamu udah nggak tertarik ya udah gitu. Atau kalau semua orang ngomongin emas terus kamu nggak tertarik ya udah nggak apa-apa. Karena menurut aku ya seneng-senengan aja sih, apalagi kalau masih pertama-pertama ya. Yang penting kalian nyaman, ikutin risk profile kalian aja, dan terus belajar aja sih. Soalnya aku juga masih belajar, dan aku percaya bahwa makin meningkat pengetahuan kita soal duit dan soal investasi, pasti risk profile kita juga akan semakin meningkat dengan pengetahuan yang kita punya gitu. Terakhir, aku mengutip dari Raditya Dika, katanya
hubungan dengan uang tuh adalah hubungan kebiasaan. Jadi yang penting apapun yang kalian nyaman, cara mengatur duit yang baik, kalian coba jalanin secara konsisten aja sih. Misal nggak butuh-butuh banget, jadi jangan spending. Kok misalnya masih belum yakin risetnya, jangan dipaksain beli. Kalau misalnya stres, jangan tiba-tiba belanja habis-habisan. Kalau misalnya tabungan lagi tipis, ya tolong jangan liburan dulu gitu. Semoga videonya tetap mudah dimengerti walaupun sambil wira-wiri. Semoga kalian enjoy, karena tujuan dari vlog-vlog kayak gini itu kan biar aku tetap nyampein points-points yang berfaedah, tapi kalian kayak tetap gak bosen gitu, karena aku nyampeinnya di luar, gak cuma satu background doang gitu. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini relate sama kalian atau bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Aduh, malu banget gue sebenarnya foto kayak gini. Ya udah, mereka nggak ngegaji gue.